Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggita Melati Putri dengan NPM 201063105005. Saya dari kelas 3D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar, dan peraturan waktu sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Menurut Sunaingsi tahun 2017 dalam bukunya halaman 15. Selanjutnya yaitu konsep pengelolaan kelas. Konsep pengelolaan kelas merupakan interaksi antar guru dan murid dalam sistem pembelajaran, di mana adanya interaksi yang harus dilakukan serta dapat penunjang fasilitas yang dapat mempermudah bagi guru dan murid untuk proses belajar mengajar agar dapat berjalan dengan lancar. Konsep pengelolaan kelas diwujudkan dari tujuan-tujuan yang harus sifat-sifatnya individu dicapai agar pengelolaan kelas dapat berjalan dengan baik. Di antaranya yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, yang kedua menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi wujudnya interaksi, yang ketiga belajar mengajar, yang keempat menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar, yang kelima membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu. Selanjutnya yaitu kebijakan pengelolaan kelas. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lebih memungkinkan memberikan bimbingan dan bantuan terhadap siswa dalam belajar, diperlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Pengorganisasian kelas adalah suatu rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Misalnya, yang pertama yaitu pengaturan penggunaan waktu yang tersedia untuk setiap pelajaran. Yang kedua, pengaturan ruangan dan perabotan pelajaran di kelas agar tercipta suasana yang menggairahkan dalam belajar. Yang ketiga, pengelompokan siswa dalam belajar disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri. Hubungan objek yang diobservasi. Karena tujuan pendidikan tak lain adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada, menjadikan manusia yang berkualitas dan memiliki sumber daya tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan mencapai tujuannya adalah guru dalam pengelolaan atau manajemen kelas. Namun, pada kenyataannya guru sendiri masih sering salah dalam memaknai arti dari pengelolaan kelas, yang menyebabkan proses pembelajaran terganggu dan memungkinkan tujuan pendidikan yang diinginkan tidak tercapai. Oleh sebab itu, maka observasi ini dilakukan untuk mengkaji mengenai pengelolaan kelas oleh guru, dan diharapkan bisa menjelaskan mengenai pengelolaan kelas itu sendiri. Kali ini, kami melakukan observasi di SMA Negeri 1 Cibitung. Hubungan antara pengelolaan kelas dengan objek observasi kami adalah untuk mengetahui tata kelola kelas di sekolah tersebut. Implementasi observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Cibitung. Nama sekolahnya yaitu SMA Negeri 1 Cibitung, NPSN 20237985. Satu sekolah negeri, alamat Jalan Mutiara Raya, Perum 3, Villa Mutiara Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kode pos 17520, telepon 02188365138, situs web http://smanci.sch.id, surelnya smanci1cibitung@yahoo.com, narasumbernya yaitu Bu Hajah Sri Nursanti SAG. Dengan pertanyaannya yaitu yang pertama adalah bagaimana sistem pengelolaan kelas di SMA Negeri 1 Cibitung? Narasumber menjawab, pengelolaan kelas di SMA Negeri 1 Cibitung terdapat 2 jurusan yaitu IPA dan IPS. Jumlah seluruh kelas ialah 36 kelas. Jumlah kelas IPA sendiri terdapat 21 kelas yang masing-masing terdiri dari 7 kelas baik kelas 10, 11, dan 12 IPA. Sedangkan jurusan IPS terdapat 15 yang masing-masing terdiri dari 5 kelas untuk kelas 10, 11, dan 12. Jadi kelas terpenuhi, tidak ada tumpang tindih. Pertanyaan kedua yaitu dalam penerapan pengelolaan kelas yang baik menurut kementerian apakah sudah terpenuhnya terlaksana? Menurut narasumber, beliau mengatakan sudah terpenuhi, karena di SMA Negeri 1 Cibitung mengacu pada Peraturan Pendidikan Nasional atau sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah.
Pertanyaan ketiga yaitu, apa yang menjadi hambatan dari pelaksanaan pengelolaan pendidikan yang baik? Narasumber menjawab, yang pertama yaitu guru yang tidak linear. Yang dimaksud yaitu tidak sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya satu guru mengajar dua mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua yaitu sarana yang kurang memadai, seperti belum terdapat lab bahasa dan lab IPA yang belum memadai. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana taktik atau cara guru dalam prinsip pengelolaan kelas, tantangan agar peserta didik tidak takut menerima tantangan dari guru. Narasumber menjawab, guru mengajar dengan semenarik mungkin agar anak-anak tidak merasa bosan, dan biasanya guru lebih memberikan kesempatan untuk berpendapat dan berkarya bagi anak muridnya. Pertanyaan keenam yaitu, tiap kelas itu ada berapa murid dan fasilitasnya setiap kelas terdiri dari apa saja? Narasumber menjawab, jumlah murid tiap kelas masing-masing terdapat 36 siswa. Fasilitas yang ada di sekolah tersebut ialah meja kursi guru, meja kursi siswa, alat kebersihan, kipas, ventilasi udara yang baik karena banyak pepohonan dan ruang terbuka. Selanjutnya pertanyaan ketujuh yaitu, pembagian kelas di sekolah ini bagaimana, terdapat kelas unggulankah atau hanya diacak saja? Narasumber menjawab, untuk saat ini tidak ada kelas unggulan karena mengacu pada peraturan dan program pemerintah, sedangkan dahulu terdapat kelas unggulan yang diberi nama kelas bilingual. Selanjutnya pertanyaan ke-8, tiap guru di sekolah ini rata-rata mengajar berapa kelas? Narasumber menjawab, satu guru hampir rata-rata mengajar satu mata pelajaran dan sudah sesuai dengan linearnya. Pertanyaan ke-9 yaitu, bagaimana cara guru menciptakan ruang kelas melalui Google Meet atau Zoom agar siswa dan siswi mengerti dan paham akan pembelajaran yang berjalan? Narasumber menjawab, menggunakan quizzes ataupun hafalan untuk membangkitkan semangat, menggunakan PowerPoint ataupun video animasi. Pertanyaan ke-10 yaitu, adakah kelemahan dan kelebihan jika sudah melaksanakan ruang kelas? Narasumber menjawab, kelemahannya yaitu kurangnya komunikasi antar murid dan guru karena mendidik memerlukan sentuhan. Kelebihannya yaitu, yang pertama menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Yang kedua yaitu makin menguasai perkembangan iptek. Pertanyaan ke-11 yaitu, adakah saran bagi kita calon guru? Narasumber menjawab, ketika menjadi seorang guru kelas tidak boleh ada kata gengsi. Geluti semuanya dari hati dan awali semua kegiatan dengan ikhlas dan ibadah. Dokumentasi SMA Negeri 1 Cibitung. Terdapat papan tulis, kursi meja guru, mading. Ini adalah ruang kelas di SMA Negeri 1 Cibitung. Selanjutnya terdapat halaman kelas, pendopo, dan sudah melakukan protokol kesehatan. Kesimpulannya yaitu, pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar. 4 fungsi umum yang merupakan ciri pekerjaan guru sebagai pengelola yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi. Tindakan pengelolaan kelas seorang guru akan efektif apabila ia dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi dan dapat memilih strategi penanggulangannya. Dengan tepat pula, secara umum masalah dalam pengelolaan kelas dibagi dalam 3 kelompok, yaitu masalah individu, masalah kelompok, dan masalah organisasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.